Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Husain dengan NIM 13142021, kelas 1A jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo. Dosen pengampu Pak Chandra Chuga, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama, periode pengusulan Pancasila. Diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan pada tanggal 29 April 1945, terbentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang beranggotakan 60 orang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang ideologi negara. Pada sidang tersebut, terdapat 4 pembicara, yakni Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI, yakni Insinyur Soekarno, berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Insinyur Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Kedua, periode perumusan Pancasila. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10–16 Juli 1945 dan menyetujui naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia yang bernama Pembukaan Hukum Dasar. Kemudian diganti nama menjadi Piagam Jakarta dan diganti lagi menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, ternyata kekuatan Jepang melemah dikarenakan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal ini membuat Jepang menyerah kepada sekutu dan pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan sehingga dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta dengan anggotanya 21 orang. Ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka dengan dibacakan teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka serta melengkapi perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar-dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Hasil rumusan Pancasila yang disahkan PPKI berbeda dengan rumusan Pancasila yang tercantum pada Piagam Jakarta, dikarenakan pada sila pertama setelah kata ketuhanan diganti di mana awalnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi yang Maha Esa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.